Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan agar supaya kita selalu meningkatkan ketakwaan, dan Allah berpesan jangan mati sebelum kamu menjadi muslim yang sejati. Hadirin sekalian, jamaah masjid Bank Indonesia yang sangat saya muliakan, beberapa jam lagi kita akan mendapatkan nikmat yang besar, bulan Ramadan. Sekali lagi, kita diberikan umur sampai Ramadan itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan Ramadan ini sedemikian rupa, harus lebih baik dari tahun lalu. Anggap saja seperti Rasulullah memerintahkan, jika kamu sholat, yakini saja bahwa sholatmu itu adalah sholat terakhir dalam hidupmu. Nabi menyebut sholat muwaddi' namanya, sholat untuk menyatakan selamat tinggal. Maka Ramadan juga harus kita lakukan seperti itu. Kerjakan Ramadan ini seolah-olah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Soal Allah memberikan kesempatan untuk tahun depan kita Ramadan lagi, itu bonus yang juga lebih besar lagi. Para jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang puasa, tidak bisa tidak harus kita buka Al-Quran ini, surah Al-Baqarah 183. Di situ ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ada sahabat yang paling pintar tentang Al-Quran, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang sangat cerdas dan pengetahuannya paling luas di antara seluruh sahabat tentang Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, Quran itu turun di mana, dalam suasana apa, itu saya tahu. Dan Nabi sangat hormat kepada orang ini. Dialah satu-satunya sahabat yang pernah diminta membacakan Quran di depan Rasulullah. Dia sampai mengatakan, wahai Rasulullah, terbalik, mestinya engkau yang membacakan Quran untuk saya. Sekarang saya ini siapa harus membacakan Quran kepadamu, wahai Rasulullah? Tapi Rasulullah mengatakan, iya, tapi hari ini saya ingin mendengar dari suaramu. Nah, ketika dibaca, Rasulullah menangis karena isi ayat itu adalah tentang pertanggungjawaban. Rasulullah besok dimintai pertanggungjawaban atas perilaku umatnya sampai hari kiamat. Nah, itu Rasulullah menangis. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini menghentikan bacaan. Nah, beliau mengatakan, perhatikan, kalau ada firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, itu sebenarnya kita disuruh mengoreksi. Kita ini sebetulnya pantas tidak disebut orang beriman. Jangan-jangan kita ini identitasnya membingungkan. Disebut beriman, kok begitu? Tidak disebut beriman, kok syahadat? Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini sekarang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman, wajib kamu berpuasa. Wajib kamu berpuasa.
Ini saja ditafsirkan banyak, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Diwajibkan kepadamu berpuasa, bukan kata-kata Allah mewajibkan kamu berpuasa, tapi kata-kata diwajibkan kepadamu berpuasa. Siapa yang memerintah disembunyikan oleh Allah. Itu maknanya. Tanpa firman Allah pun sebenarnya otakmu itu sudah bisa memutuskan bahwa puasa itu baik. Bidang kedokteran, ya. Di bidang agamawan orang-orang dulu, yang dulu muslim tidak muslim dulu, ya punya ajaran puasa. Dan mereka tahu bahwa puasa itu bisa untuk kesehatan, puasa itu bisa untuk kesucian, kemuliaan. Maka di sini Allah mengatakan diwajibkan kepadamu. Jadi otakmu sendiri itu sudah bisa memutuskan bahwa puasa itu sebuah keharusan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Saum, asyam. Apa artinya asyam itu? Menahan diri, mengendalikan diri. Kalau puasa secara fikih ya mengendalikan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu pendekatan fikih. Tapi kita harus lebih dari itu. Kalau puasa hanya meninggalkan makan dan minum saja, anak SD bisa. Kita harus tidak seperti itu. Puasa kita jangan hanya puasa perut dan di bawah perut, tapi puasa kita harus puasa hati. Puasa kita harus puasa mulut, lidah. Jaga kata-kata yang menyakitkan orang. Jaga kata-kata yang menyakitkan pasangan hidup kita. Kalau pilihan kata sudah baik, nadanya harus baik. Jangan sampai ada orang tua memesan kepada anaknya, kamu kalau bicara yang lembut, sedangkan dia sendiri mempertontonkan suara keras di depan ibunya. Jadi kan kontras. Puasa dari pikiran jahat. Jadilah selama Ramadan ini tirulah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Satu, Allah tidak makan, tapi yang dilakukan Allah adalah memberi makan. Kita nanti tidak makan, tapi sejak Ramadan sampai Idul Fitri yang kita pikir bagaimana bisa memberi makan orang. Alhamdulillah kita ini punya bangsa yang luar biasa kepeduliannya. Sebentar lagi menjelang Ramadan nanti ada orang yang tukar uang. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang-orang di sana. Jadi yang difikir itu adalah bukan egoisme dirinya, tetapi bagaimana bisa memberi. Hidup itu mau menerima dan memberi, tapi rasanya Ramadan itu kita berpikir bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan. Itu sifat Allah. Sifat Allah yang kedua, Allah itu Ghafur, pemaaf. Itu berarti selama Ramadan ini sudahlah Bapak yang terhormat, mintalah kepada Allah kekuatan besar untuk bisa memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Soal tidak bisa melupakan, tidak apa-apa, itu manusiawi, tapi nyatakan maafkan. Kalau betul Ramadan ini Ramadan terakhir lalu kita belum bisa memaafkan orang, berarti kita masih belum selesai urusan di dunia ini. Dan itulah nanti yang mempersulit nazak kita, mempersulit sakaratul maut kita. Puasa dari apa? Puasa dari segala hal yang dilarang Allah. Jadi kita ini selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena ini adalah program untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Perlu waktu yang lebih lama. Kita memasuki wilayah karantina.
tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus A, harus B. Subhanallah, kita rasanya digiring seperti orang-orang suci, seperti para malaikat. Bahkan tidak hanya itu, puasa dari harta yang haram, mengendalikan diri dari harta yang haram. Jangan sampai kita mengambil uang yang itu bukan hak kita. Kita harus ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang daging orang itu bersumber dari sesuatu yang tidak dibenarkan agama, maka tubuh itu tidak layak ditempatkan di mana-mana kecuali neraka. Kita puasa dari mengambil uang negara. Kita puasa dari menahan diri sedemikian rupa untuk mengambil hak-haknya orang-orang yang mestinya itu hak mereka yang harus kita kembalikan. Hadirin sekalian, lalu yang ketiga yang harus kita lakukan selama Ramadan adalah kita sambungkan antara kemuliaan Ramadan dengan ibadah sholat. Bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Bulan Muharram itu bulan baik, tapi tidak bisa menandingi Ramadan. Ramadan bulan yang paling istimewa. Lalu ibadah yang tertinggi itu adalah, yang paling istimewa adalah sholat. Lalu di seluruh gerakan sholat itu yang paling istimewa adalah sujud. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya ingin mengutip saja satu pernyataan dari ulama besar dari Persia, namanya Mustafa Khalili. Dia mengatakan sujud adalah kemuliaan manusia. Sekalipun dia pencuri, pezina, pembunuh, ketika sujud itu namanya harum di langit. Dikatakan ketika orang itu bersujud, suara malaikat di langit itu menggema, memuji-muji orang ini. Beliau mengatakan, andaikan manusia itu tahu keharuman namanya di langit dan bagaimana malaikat-malaikat itu memujinya, maka dia tidak akan mau mengangkat kepalanya sekalipun ditarik dipaksa, tidak mau. Kita sujud yang lama, bukan waktu tarawih, karena itu bersama-sama. Sujud yang lama untuk apa? Bebaskan orang tua kita dari siksa kubur, bebaskan ibu dan bapak kita dari siksa neraka. Dan itu adalah tugas kita sebagai anak. Anak yang terbaik itu adalah anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dari siksa kubur, siksa neraka. Anak yang paling sukses adalah anak yang bisa menggendong ibunya ke pintu surga. Anak yang hebat adalah anak yang bisa membukakan pintu surga untuk ayahanda, ibunda. Saya doakan seluruh yang hadir ini menjadi bagian dari anak-anak yang bisa menggendong orang tuanya ke surga. Amin. Kalau Ramadan itu istimewa, dipertemukan dengan sujud yang istimewa, kita sujud yang lama, kita mohon kepada Allah. Bapak-bapak ini dititipi Allah anak, yang anak itu harus dididik yang baik, yang soleh. Tidak bisa Pak kalau hanya menggunakan cara-cara biasa. Harus kita dampingi, kita berikan power mereka itu dengan doa waktu sujud, dan itu pada bulan Ramadan. Luar biasa. Keistimewaan Ramadan bertemu dengan keistimewaan sujud, dan itu Bapak lakukan. Saya yakin pertemuan dua hal yang istimewa menjadikan Bapak juga orang-orang istimewa. Dan orang istimewa itu di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون